Saudara-saudari terkasih, setiap kali kita mendoakan ibadat pagi, kita pasti mendoakan Kidung Zakaria. Nah, di dalam Kidung Zakaria itu diceritakan tentang pujian kepada Yohanes. Tuhan telah menetapkan engkau untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu untuk menanamkan keselamatan dalam hati umatnya berkat pengampunan dosa mereka. Dan di situ yang penting, Yohanes berperanan menanamkan keselamatan dalam hati kita berkat pengampunan dosa. Jadi keselamatan kita itu berkat pengampunan dosa dari Tuhan. Kalau kita selamat bukan karena prestasi kita, bukan karena kehebatan kita, bukan juga karena kesucian kita, bukan juga karena kita itu baik hati sekali lalu diselamatkan. Tidak. Kita diselamatkan karena pengampunan dosa dari Tuhan. Tuhan mengampuni dosa kita, maka kita selamat. Tuhan mengorbankan hidupnya untuk menghapus dosa kita, maka kita selamat. Jadi peranan Yohanes adalah menanamkan dalam hati umatnya, supaya umatnya tuh ngerti, kita semua menyadari bahwa kita diselamatkan itu berkat pengampunan dosa kita, bukan karena kehebatan kita. Karena itu Daud dalam Mazmur 32 juga mengatakan, berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan itu konsekuensinya jelas untuk kita. Yang pertama, kita tidak boleh berbangga bahwa kita diselamatkan itu karena prestasi kita, karena kebaikan hati kita, karena kesucian kita. Enggak bisa. Kita diselamatkan karena pengampunan dosa, kemurahan hati Tuhan, cinta Tuhan yang begitu besar sehingga dosa-dosa kita diampuni, tidak diperhitungkan. Selamat kita. Konsekuensi berikutnya adalah kita tidak boleh menghakimi orang lain. Maka Tuhan Yesus selalu meminta kita untuk tidak menghakimi. Karena kita ini sama-sama orang berdosa yang diampuni, mau menghakimi bagaimana? Kita ini orang berdosa yang diselamatkan karena diampuni. Maka tidak boleh menghakimi, tetapi bersyukur dan bersyukur. Keselamatan kita itu melulu kasih karunia Allah. Maka kita diminta bertumbuh dalam kasih karunia itu. Dan yang paling penting bagi kita adalah terus-menerus bertobat. Karena ada orang yang mengatakan, kalau begitu keselamatan kita ini diperoleh karena diampuni dosa-dosa kita. Kalau begitu kita bisa dong terus berdosa. Tidak bisa. Itu pemikiran yang terbalik-balik. Namanya kurang ajar. Sudah diampuni karena dosa kok malah berdosa terus. Kalau kita sudah diselamatkan karena pengampunan dosa, ya kita bertobat terus. Maka bertobat itu adalah fokus dalam hidup kita. Meskipun dengan jelas Tuhan mengampuni kita, tetapi dari pihak kita juga harus ada usaha untuk bertobat. Dari pengalaman saya sendiri, saya seringkali frustrasi terhadap diri saya, terutama dalam hal dosa-dosa. Saya sudah berusaha tapi juga jatuh lagi dalam dosa. Saya sudah berusaha, jatuh lagi dalam dosa. Kadang-kadang saya frustrasi. Untung pada waktu retret, pada waktu bimbingan rohani, saya selalu mendapatkan keyakinan ini, bahwa cinta Tuhan lebih besar dari dosa-dosa kita. Yang kedua, Tuhan bisa mengubah dosa yang besar menjadi cinta yang besar. Seperti kisah wanita yang membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi dan menyeka dengan rambutnya. Dan Tuhan kemudian mengatakan, lihatlah, dosanya yang banyak itu telah dihapuskan karena dia telah banyak berbuat kasih. Maka fokus kita adalah banyak berbuat kasih saja dan kemudian bertobat.
memperbaharui diri terus-menerus. Tidak perlu menghakimi siapa-siapa, dan kemudian bersyukur. Dan jangan menyerah dalam memperbaiki diri, dalam bertobat, dalam mengejar kesempurnaan, dalam mengejar kesucian. Saya sendiri mempunyai doa singkat yang melegakan hati saya. Sering saya berdoa seperti ini. Tuhan, Engkau tahu, aku memang orang berdosa, tetapi aku mencintaimu. Tuhan memberkati.